Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Patudwi Putra dengan NIM 1901000044 dari kelas 5 TIP. Kali ini saya akan menjelaskan materi kriptografi tentang ADF-GVX Product Chipper dengan Row Transposition. ADF-GVX merupakan salah satu contoh dari product chipper. Product chipper merupakan suatu metode untuk menciptakan fungsi enkripsi kompleks dengan cara menggabungkan beberapa operasi enkripsi dasar sederhana yang saling melengkapi sehingga keduanya melibatkan operasi bolak-balik yang berulang. ADF-GVX Product Chipper dinamakan karena adanya huruf A, D, F, G, VX saja yang digunakan. Sistem ini sangat terkenal karena menggunakan 6 substitusi tabel matriks untuk mengekskripsi 26 huruf besar dan 10 angka untuk menjadi pasangan dari simbol A, D, F, G, V, dan X. Sebagai product chipper, ADF-GVX merupakan gabungan dua atau lebih dari metode kriptografi, diantaranya adalah substitusi dan transposisi. ADF-GVX product chipper menggunakan indeks kolom dan baris yang lebih dikenal dengan matriks. Dan terdapat 6 kolom dan 6 baris yang merupakan perpaduan dari huruf ADF-GVX. Dalam awal perkembangannya, algoritma kriptografi ADF-GVX Product Chipper menggunakan substitusi tabel matriks untuk memetakan setiap huruf plaintext menjadi sepasang huruf yang dihasilkan dari kombinasi tabel matriks indeks, baris, dan kolom. Algoritma ini juga menggunakan kunci blok transposisi untuk membagi huruf sebagai sepasang ke atas kemudian. Ciphertext ditulis ke dalam blok dan dikirimkan. Nah, jadi ADF-GVX product tersebut menggunakan substitusi tabel matriks, dan contoh dari tabel substitusi ADF-GVX product yaitu ini. ADF-GVX, ADF-GVX, dan yang di tengahnya adalah substitusi dari 26 huruf besar dan angka dari 0 sampai 9 tanpa adanya perulangan. Langsung saja kita ke contoh untuk menginskripsikan sebuah plaintext. Nah, plaintext yang ini itu untuk diinskripsikan menjadi sebuah ciphertext. Plaintextnya yaitu belajar kriptografi memang menyenangkan dengan keyword patuh. Lalu plaintext yang ini akan kita jadikan sebuah tabel substitusi seperti yang ini. Nah, plaintextnya itu A sampai Z dan 0 sampai 9. Keywordnya juga patuh. Pertama kita akan membuat plaintext untuk tabelnya. Jadi plaintext yang A sampai Z dan 0 sampai 9 itu didapatkan ciphertext sebagai berikut. Bagaimana bisa? Yaitu key-nya itu kan tadi patuh. Nah, patuhnya itu kita tulis di awal, dan kemudian sisa alfabetnya itu kita tuliskan sampai akhir dulu. Jadi patuh B, C, D, E, F, G hanya sudah ada di depan, jadi kita skip. G, I, J, K, L, M, N, O, P-nya sudah ada di depan, jadi kita skip. Begitu dengan Q, R, S, T, U sudah ada di depan, jadi kita skip. Langsung aja ke V, W, X, Y, Z. Lalu angka 0 sampai 9-nya itu kita sisipkan sesuai dengan nilai urutan huruf alfabet tersebut. Jadi 0 sampai 9 kita sesuaikan dengan urutan alfabet yang ada. Seperti A dimulai dengan 0, lalu B1, C2, D3, dan seterusnya sampai 9. Jadilah ciphertext seperti ini. Lalu kita akan membuat ciphertext ini menjadi sebuah tabel. Tabel tersebut disusun berdasarkan tabel ADF-GVX. Seperti contoh ini, maka akan dihasilkan tabel seperti ini jika kita menggunakan hasil dari plaintext ini. Jadi PA0, TUH7, dan seterusnya kita paskan sama seperti ciphertext yang ini kan. PA0, TUH7, B1, dan seterusnya. Setelah kita dapatkan
kita ingat lagi bahwa plaintext yang akan kita jadikan ciphertext yaitu belajar kriptografi memang menyenangkan. Jadi belajar B, di sini ada huruf B. Lalu kita lihat di ADFGVX yang ini itu sejajar dengan huruf apa saja. Kita dari sini. B sejajar dengan huruf D dan D. Jadi B sama dengan D, D. Lalu E sejajar dengan huruf F dan D. Jadi jadi E sama dengan F, D. Lalu L sejajar dengan huruf V dan A. L sama dengan VA. Begitu juga dengan A. A sejajar dengan A, D. Jadi AD sama dengan A. Kita lanjutkan dengan J, berarti itu G, G. A lagi, A, D, dan R, V, X. Sampai plaintext tersebut sudah diubah sepenuhnya menjadi seperti ini. Dan ini dinamakan intermediate text. DD, F, D, V, A itu adalah sebuah huruf yang sudah disubstitusikan dengan tabel ini. DD, F, D, V, A itu satu huruf dari belajar kriptografi memang menyenangkan. Lalu kita akan membuat intermediate text itu menjadi blok transposisi. Kan key-nya adalah patuh. Jadi kita juga akan menggunakan penomoran dalam sesuai dengan urutan alfabet patuh. Jadi A pertama, H kedua, karena terdekat setelah A itu di kata patuh adalah H. Lalu terdekat setelah H di kata patuh adalah P, lalu T dan U. Jadi susunan angka ini terbentuk. Intermediate text ini tinggal kita isi sesuai dengan pola yang di atas ini. Jadi kita bagi menjadi 55 ya, karena patuh itu kan 5 huruf. Ini DD, F, D, V. Ntar di bawahnya AA, D, G, V. Seperti ini, DD, F, D, V, dan AA, D, G, V. Nah, baru kita bisa mendapatkan ciphertext-nya. Ciphertext-nya itu kita lihat barisan yang menurun sesuai dengan urutan angkanya. Jadi angka ini, jadi barisan ini akan menjadi kata pertama dalam kalimat ciphertext yang akan kita dapatkan. D, A, D, V, A, dan seterusnya. D, A, D, V, A, dan seterusnya. Lalu yang kedua, V, V, G, D, V, 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 G, D, V, dan seterusnya. Hingga ini 5 baris ini menjadi sebuah 5 kalimat yang disesuaikan dengan urutan angka dari sini. Jadi kita bisa mendapatkan ciphertext-nya. Nah, ini adalah ciphertext dari plaintext belajar kriptografi memang menyenangkan. Sudah selesai. Nah, lalu kita akan mendeskripsikan ciphertext ini menjadi plaintext lagi. Proses deskripsi ciphertext-nya itu tadi yang sudah kita dapatkan dengan keyword patuh. Nah, hal pertama yang kita lakukan itu adalah membuat blok transposisinya. Anggap kita belum melihat blok transposisi dari yang ini ya. Kita hanya melihat soalnya. Lalu kita akan membuat blok transposisinya terlebih dahulu dengan cara mengikuti rumus ini. Panjang plaintext dibagi kunci. Nah, panjang plaintext ini adalah 72 dibagi kuncinya itu 5 huruf. Jadi 72 dibagi 5 adalah 14 sisa 2. Jadi yang akan didapat adalah 2 kolom awal panjangnya 15 dan 3 kolom akhir panjangnya 14. Nah, kita ingat-ingat lagi tadi patuh dengan urutan angka yang sudah ada. Nanti kita tinggal menurunkan ini berdasarkan angkanya. Seperti ini nih. Jadi yang kayak awal tadi yang sudah saya jelaskan. DAD, VA, FDV. Ini kita nanti turun-turunkan berdasarkan key yang sudah kita siapkan. Jadi kita nanti kan siapkan ini dulu.
Dan kita lihat nomor satunya di mana. Nomor satunya adalah di sini, DAD, di mengikuti kata A. Lalu yang kedua di mana? Di H. Kita turunkan lagi di H. Jadi ini kita buat barisan menurun berdasarkan dengan urutan angka ini. 1 pertama, 2 kedua, 3 ketiga. Jadi hasilnya adalah blok transposisi. Dan kan ini 2 kolom awal panjang 15. Dari sini ke sini panjangnya 15 dan ini 2 kolom awal panjangnya 15. 3 kolom akhir panjangnya hanya 14 seperti ini. Jadi sudah dipastikan ini benar. Lalu kita tinggal membagi huruf-huruf ini menjadi dua-dua, yaitu DD, FD, VA, AD, kita dua-dua. Jadilah intermediate text yang sudah kita buat. Nah, intermediate text tersebut tinggal disubstitusikan menurut dengan tabel ADF-GVX tadi. DD, misal kita belum pernah melihat plain text ya, D dengan D adalah B. FD, F dengan D adalah E. VA, V dengan A adalah L. Jadi kita sudah mendapatkan semuanya, akan jadi belajar kriptografi memang menyenangkan. Didapatlah plain text-nya sudah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.